Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Senin pada pagi hari tanggal 25 November 2024 merupakan Senin minggu yang terakhir di bulan November. Karena Senin minggu depan selamat tinggal, bukan bulan November lagi, kita sudah memasuki bulan Desember. Ya, Senin depan itu tanggal 2 Desember 2024 adalah bulan yang terakhir di tahun 2024. Untuk itu biar tiap langkah hidup kita minta pimpinan Tuhan. Jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita akan menghadapi jalan buntu. Karena hidup adalah sebuah perjalanan. Selama kita hidup terus kita melangkah berjalan dan minta pimpinan Tuhan. Kecuali kalau sudah dipanggil sama Tuhan, perjalanan selesai. Tapi selagi kita perjalanan masih hidup di dunia ini, mari kita berjalan minta pimpinan Tuhan. Supaya Tuhan tuntun hidup kita. Ku tahu siapa pimpin hari depan hidupku. Saya menyanyikan dalam buku Tabernakel Glory nomor 623. Karena kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam 2 Samuel pasal 16. Puji Tuhan, kalau kita sudah baca kemarin 2 Samuel pasal 15, sekarang berurutan pasal 16 ayat 1 sampai 14. Kisah perjalanan Daud. Karena kemarin kita baca Daud meninggalkan Yerusalem, banyak tantangan, banyak masalah, banyak pergumulan, banyak cercaan yang menimpa Daud karena dia melarikan diri dari Yerusalem. Demikian kalau kita jauh dari Tuhan, minta ampun, jangan pernah nyalakan Tuhan kalau kita punya masalah. Seringkali masalah timbul itu karena kesalahan kita sendiri. Untuk itu kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna. Haleluya. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Haleluya. Bersandar pada Tuhan, serahkan semuanya. Amin, haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna. Haleluya. Menghadapi gelombang jalan-jalan hidupku. Haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Haleluya. Dalam kitab Amsal Sleman pasal 16 ayat ke-9, demikianlah firman Tuhan. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Amin, haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya.
sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku, haleluya. Tuhan, sucikanlah hatiku, ku akan baca firman-Mu, amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku, pimpin langkah hidupku, peganglah hidupku ya Tuhan Yesus, sampai aku masuk ke surga. Terima kasih Bapa, sucikan dan ampuni Bapa. Kami percaya Engkau berfirman pagi ini. Kami siap baca firman Tuhan, supaya kami makin mengerti, makin mendalami akan firman-Mu, dan ku mau berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Biarlah berkat rahmat anugerah kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu semua di dalam langkah perjalanan di dalam dunia ini. Kita selalu minta pimpinan Tuhan, supaya Tuhan senantiasa menentukan arah langkah hidup kita. Kita tidak mau seperti perbuatan Daud yang ada kelirunya, saudara. Ya, namanya manusia memang seringkali melangkah di dalam kehendaknya sendiri. Daud ini kehendaknya sendiri. Pada waktu dia berjalan di atas rumah, ya satu rumah, dia enak-enak karena sudah mengalami peperangan, sudah menang, ya. Dia menghadapi Moab, Bani Amon, dia bisa menyuruh Yoab, ya. Dan Daud akhirnya waktu melihat istri Uria, ya langsung dia Betseba, dia jatuh di dalam dosa. Akibat di dalam dosa ini banyak masalah yang terjadi dalam perjalanan Daud. Mari kita lihat 2 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 14 ya. Kemarin 2 Samuel pasal 15. Kemarin kita sudah baca tentang Daud ya menghadapi masalah. Oleh itu mari kita minta sama Tuhan supaya setiap langkah perjalanan kita, semua rencana-rencana perjalanan kita ya, nanti pasti saudara dalam perusahaan-perusahaan, dalam setiap kita punya rencana menghadapi tahun 2025, apa yang harus kita kerjakan. Pasti ada planning ya dalam menghadapi tahun-tahun yang datang. Rencana-rencana apa yang harus kita lakukan ya. Di dalam firman Tuhan katakan tadi dalam Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Tuhan yang menentukan segalanya di dalam kendali Tuhan. Kita boleh hebat di dalam very good planner, tapi semuanya tanpa Tuhan gagal itu planning. Oleh itu minta pimpinan Tuhan. Kita berserah total kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan pandang pandai dirimu. Jangan pandang pandai diri kita. Tapi pandanglah mata kita tertuju kepada Yesus. Sumber keberhasilan, sumber masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Biar kita selalu berharap kepada Tuhan. Kita andalkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Terbukti kemarin pada waktu kita baca, Daud melarikan diri dari Yerusalem. Dia tidak tanya Tuhan, tapi dasarkan takut. Ya, karena dia pikir Absalom itu akan memberontak, akan melakukan kudeta, saudara. Ya, karena keliru sendiri. Daud kan punya istri banyak. Siapa yang suruh? Siapa yang nyuruh? Tuhan kan tidak nyuruh dia punya istri banyak. Itulah salah. Seringkali Tuhan tidak pernah nyuruh kita berbuat salah. Tuhan tidak pernah nyuruh kita berbuat dosa. Ya, tapi seringkali kita melangkah menurut pikiran kita sendiri. Hanya banyak manusia menghadapi kegagalan seperti Daud ini. Mari kita baca. Ya, 2 Samuel pasal 16 ayat 1 demikian firman Tuhan. Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Siba hamba Mephibosheth, mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berpelana dengan muatan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah-buahan musim panas dan sebuah anggur. Kalau kita lihat ini sudah, ini semua itu dari timnya Raja Saul, sudah ya. Mephibosheth ini adalah cucu Saul, ya. Siba itu adalah hamba keluarga dari Saul. Di Daud ini ketemu dengan para lawannya, saudara ya. Saul itu kan gak suka sama Daud. Berapa kali Daud itu mau dibunuh sama Saul. Ya, jadi dari keluarga ini, tapi Daud menghormati keluarga Saul. Termasuk Daud sayang kepada Mephibosheth, saudara ya.
Mephiboset, ya. Dan untuk itu mari kita baca berikutnya. Pada waktu jumpa dengan Siba itu hamba keluarga Saul, dan Mephiboset adalah cucu Saul, ya, jumpa dengan Daud, dan ternyata dia membawa keledai, ya, dengan membawa ratusan buah kue kismis. Dan apa kata Daud? Mari kita baca ayat kedua. Lalu bertanyalah raja pasti Daud ini, ya, kepada Siba, apakah maksudmu dengan semuanya ini? Jawab Siba, keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi. Roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan, dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah. Jadi secara manusia, ya, dilihat oleh Daud, ini apaan lu bawa keledai, bawa makanan-makanan banyak. Ternyata dia kasih buat Daud dan timnya, sudah, untuk makan, karena dia di padang gurun, khawatir lelah, lapar, haus, kasih, saudara, ya. Terus baca berikutnya. Kemudian bertanya raja, di manakah anak tuanmu? Jawab Siba kepada raja, ya, dari Yerusalem, sebab katanya pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Wah, ditanya siapa keluarga, ya, maksudnya Daud ini. Iya, pasti ditanya tentang Mephiboset, saudara, ya. Ya, dia tanya di sini. Lalu berkata raja kepada Siba, kalau begitu kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mephiboset. Kata Siba, aku tunduk, biar akhirnya aku tetap mendapat kasih di matamu, ya tuanku raja. Ya, karena Raja Daud sayang kepada Mephiboset, sudah, ya. Ya, jadi kepunyaan inilah. Jadi terus berikutnya, saudara. Nah, sekarang ketemu dengan Simei muti Daud. Siapa tuh Simei? Mari kita lihat. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari keluarga Saul. Nah, ini keluar, ketemu lagi dari pihak timnya Saul, saudara. Ya, kalau tadi itu baik, ya, dari Siba, ya, baik, itu Mephiboset itu baik, ya. Nah, tapi kalau sekarang ketemu dengan Simei ini, dari Simei timnya Raja Saul yang gak suka sama Daud, saudara. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus menerus mengutuklah ini. Terus mengutuk, ada suka nih. Karena dia ada suka pada waktu Raja Saul, ya, digantikan oleh Raja Daud, dia tidak suka. Jadi kutuk ini Daud. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilempari dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kanan. Coba Daud bersama timnya, ya, bersama pasukan tentaranya, dilempari dengan batu, saudara, Simei. Simei adalah timnya, ya, dari pihak Saul yang tidak suka sama Raja Daud. Ayat ke-7, beginilah perkataan Simei kepada waktu ia mengutuk, enyalah, engkau menumpah darah orang Dursila. Wah, tidak suka, ya, dikutuk itu Daud dan bersama dengan timnya itu. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang kau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anak Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Aduh, Daud kena kutuk dari Simei, sudah. Dan dia bilang nanti untuk kelanjutan raja adalah anakmu Absalom, saudara. Aduh, jadi gimana rasa tersinggungnya, Daud? Pasti Daud ini merasa stres, saudara. Ya, karena dia tinggalkan Yerusalem, dia tidak tanya Tuhan, tidak libatkan Tuhan. Inilah kisah seorang. Kalau tidak melibatkan Tuhan, tidak tanya sama Tuhan, tentu punya masalah. Banyak rintangan, banyak kematian akan dia hadapin. Rasa takut, rasa cemas, rasa stres, rasa tekanan-tekanan terjadi. So, ini terbukti Daud ini mengalami seperti ini. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuk tuanku raja? Izinkan aku menyeberang dan menggal kepalanya. Ini Abisai ini, saudara, ya, anak Seruya, ya, Abisai ini timnya Daud. Jadi tim Daud keluar bertemu dengan tim Saul yang bermusuhan, saudara, ya. Ya, ini bisa terjadi keributan, saudara, dalam setiap langkah hidup kita. Minta pimpinan Tuhan, ya. Jika Tuhan menyertai kita, Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Tapi kalau tidak disertai Tuhan, terjadi banyak masalah dalam pergumulan hidup ini. Hidup adalah sebuah perjalanan, tapi kita minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan sertai, supaya senantiasa ada damai sejahtera. Ini bukti perjalanan yang tidak ada damai sejahtera, karena dia pergi Daud, tinggalkan Yerusalem dan tidak melibatkan Tuhan. Tapi kata raja, apakah urusannya dengan kamu, hai anak Seruya? Biar ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Wah, Daud malah nyalakan dari keluarganya sendiri, sudah timnya sendiri, anak Seruya, ya. Jadi biarin aja lah, kata Daud, seolah-olah biarin, ya, itu soal dari Tuhan, ya. Pada kata Daud pula, kata Daud kepada Abisai sama, saudara, anak Seruya, jadi timnya sebetulnya, kepada semua pegawainya,
Sedangkan anak-anakku, anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk. Sebab dia dan biarlah ia mengutuk. Sebab Tuhan yang telah berfirman kepada demikian. Daud bilang ya, anakku sendiri aja itu pasti yang menyindir Absalom. Ya, anaknya dia sendiri, keluarga sendiri. Jadi Daud ini diserang internal eksternal, saudara. Punya masalah berat. Bayangkan kalau Bapak Ibu di dalam keluarga sendiri terjadi keributan. Di luar juga Daud tidak disukai. Jadi Daud ini memiliki musuh di dalam dan di luar, saudara. Ya, dia mengakui Daud soal itu atas izin Tuhan. Memang benar. Segala sesuatu kalau kita berbuat salah, ya kita berbuat dosa, ada masalah, itu kalau sampai kita punya kesulitan, punya masalah, itu ngakui aja bahwa itu kesalahan kita sendiri, seperti Daud ini. Ya, ayat 12. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaranku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu padanya. Ngaku sendiri. Ya, dia minta ampun sama Tuhan. Semua atas izin Tuhan ya. Dan izin Tuhan asal Daud menerimanya dengan rendah hati. Ya, kelihatan Daud ini menerima saudara. Masa yang dihapin ya. Semua datang dari Tuhan ya. Ayat 13. Demikian Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya. Sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia. Dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Ayat 14 yang terakhir. Dengan lelam sampailah raja dan seluruh rakyat Adari bersama dengan dia ke Yordan. Lalu mereka beristirahat di sana. Demikian firman Tuhan. Kisah perjalanan Daud yang tidak pernah berhenti menghadapi masalah. Hidup ini penuh dengan tantangan. Itu kita melalui firman Tuhan pada bagian belajar kita untuk andalkan Tuhan. Jangan apapun Bapak Ibu punya menghadapi masalah dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan, apapun juga, libatkan Tuhan. Jangan saudara bergerak sendiri. Jangan jauh dari Tuhan seperti Daud tinggalkan Yerusalem. Ini akibatnya kita dengan ceritanya. Seringkali menghadapi tantangan. Kalau tidak ada kekuatan Tuhan, sudah mati saudara Daud ini. Tapi untungnya Daud berserah sama Tuhan. Daud menyerah seolah-olah dia terima. Apapun masalah ini banyak Daud. Dari aspek positif. Masalah boleh terjadi. Tapi saya lihat Daud, dia menerima masalah apapun yang dialami. Seolah itu semua atas izin Tuhan. Benar. Apapun masalah yang kita hadapi, pasti atas izin Tuhan. Karena dia maha tahu. Yang penting jangan berbuat dosa. Yang penting selagi kita punya masalah, mari kita mau berharap. Serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhanlah penentu segala galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hari ini hari Senin yang terakhir, minggu terakhir 2024, minta sama Tuhan. Tuntun hidupku Tuhan. Pimpin hidupku. Ku serahkan masa depanku di dalam tangan Tuhan. Karena Engkau yang mengatur segala galanya. Hanya kepada Tuhanlah kita berserah. Di situ pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberkati kita semua. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna. Amin, haleluya. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Amin, haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah
yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas hari Senin minggu yang terakhir di bulan November. Serahkan kepada Tuhan, berjaga dan berdoa. Minta pimpinan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan seperti Daud meninggalkan Yerusalem. Tidak melibatkan Tuhan. Tapi Daud aspek positifnya, dia menerima semuanya. Dan dia serahkan kepada Tuhan. Dia yang pegang hari depan hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.